Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi waktu UK, selamat siang ya, waktu Indonesia. Ini saya sambil makan. Subuhnya masih 10 menit lagi gitu, ya 20 menit lagi lah. Ini sambil makan, habisin makanan yang kemarin. Kalian sahur. Hai Maji. Hari ini mau cerita rumah dulu deh. Cari housing di sini gimana. Sampai akhirnya dapat rumah di sini. Tapi belum room tour ya. Baru beres banget, beresin kamar semuanya kemarin. Tapi belum rapi lah. Baru beres unpacking. Emang mau bayar puasa, mau winter. Masih punya utang soalnya. Nah, di sini kalau winter kan puasanya benar ya. Subuhnya jam 6. Nanti maghribnya sekitar jam setengah 4 lah, jam 3-an. Sampai jam 4 deh sekarang. 15.50 gitu deh. Jadi ya lumayan lah ya. Nanti berarti puasnya berapa jam tuh? 9,5 jam sampai 10 jam. Kalau Agis kali ini makannya sama abon, terus sama nori pedas. Ada yang tahu ini nggak sih? Bukan sponsor ya ini ya. Ini enak banget, lebih enak daripada bon cabe. Ada masih, halo. Pokoknya ini kalau traveling bawa ini deh, enak banget. Ini makan telur sebenarnya, numis telur kemarin tuh mau bikin telur dadar pakai bawang, terus nggak tahu kenapa nggak jadi, kebanyakan minyak kayaknya, jadi ditumis sekalian. Oke. Bonori emang juara ya, enak banget. Lupa ya cuma beli satu, kayaknya cepet habis deh. Halo Isan. Bener juga, hari ini tuh sebentar kok lupa ya, harusnya 7 hari lagi sih. Kan karantina tuh dimulai ketika sampai di sini di UK. Jadi kalau ada hitung-hitungannya gitu di website-nya juga jelas banget, kalau misalnya kita nyampainya afternoon gitu belum dihitung. Tapi karena kemarin saya sampainya pagi banget, jam 5:30. Jadi itu dihitung, ya tanggal 20 tuh hari pertama. Berarti hari Minggu itu hari pertama. Sekarang hari apa sih? Saya kadang suka lupa hari ini gara-gara ini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sekarang Rabu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti hari keempat. Ya. Hari ini hari keempat. Berarti tinggal 6 hari lagi. Ya, maksudnya kalau ini udah selesai, berarti 6 hari lagi. Oke, jadi mau cerita
cerita dapetin rumah ini agak panjang sebenarnya ya. Tapi nggak panjang-panjang kayak kemarin panjang banget ya, sampai sejam lebih. Jadi intinya sih saya dapet rumah di sini itu awalnya nanya-nanya kan dari orang-orang yang memang sudah pernah ke Sheffield lah gitu ya. Kan saya nggak pernah ke Sheffield ya sebelumnya, maksudnya nggak pernah tinggal di sini, nggak pernah ke sini juga. Jadi nanya-nanya ke beberapa orang yang saya kenal yang memang di sini gitu base-nya, yang memang dia sekolah di sini. Terus dapatlah kontak-kontak gitu ya. Itu dari yang memang kuliah di sini tapi udah mau pulang gitu, ada tuh yang bantuin juga. Halo Nana. Itu jadi intinya saya punya beberapa option sih sebenarnya. Jadi banyak banget yang bantuin saya kan ya. Banyak orang baik yang bantuin di sini. Bantuin nawarin beberapa rumah gitu ya. Beberapa pilihan buat disewa. Nah, optionnya tuh sebenarnya awalnya saya mau nyari tuh kayak semacam studio flat gitu atau one bedroom flat lah gitu ya. Gitu ya, mirip-mirip apartemen yang di Jakarta lah gitu ya. Jadi ada mirip apartemen kita gitu nak. Apartemen kita, apartemen Nana dan apartemen saya. Ada Cima. Halo Cima. Jadi saya nyarinya satu kamar. Ada Asti, halo. Saya pengen nyari satu kamar yang private lah sendiri gitu ya. Nyari satu kamar yang ada, kemudian ada kitchen, ada kamar mandi. Itu kalau misalnya ada living room ya will be good lah gitu. Jadi pokoknya pengen nyari seperti itu sebenarnya awalnya. Terus nyari-nyari sebenarnya ditawarinnya student akom awalnya, ada teman yang lain gitu ya, bilang ya di student akom aja gitu kan, tapi kan nggak tahu, saya I'm not that student accommodation person gitu ya, jadi nggak terlalu suka lah gitu di student akom gitu. Dari dulu juga waktu di Warwick kan rumahnya di nyari hostnya sendiri ya, di out of campus gitu, bukan di on campus. Iya Cima. Terus ada beberapa option yang memang tadi gitu ya, bentuknya private gitu, flat gitulah ya, rumah. Sebenarnya di sini banyaknya rumah sih ya, rumah tapi mostly jadi rumahnya itu beberapa lantai, tapi lantai pertama private gitu ya, lantai satu untuk satu ada satu area private, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Biasanya gitu ternyata di sini tuh. Nah, terus mengerucutlah kepada sebenarnya ada satu studio flat gitu ya, punya ada Mas Hanif tuh tinggal di situ juga, ada yang kemarin bantuin jemput saya gitu ya, Martin. Cuma itu sebenarnya menarik banget gitu, karena katanya landlordnya baik banget segala macam, si furniture-nya bagus dan lain-lain. Cuma sayangnya memang si studio flat itu yang di bawahnya flatnya Mas Hanif itu masih ada yang nyawa ya kalau nggak salah. Jadi tapi orangnya tuh lagi pulang karena COVID, something like that lah gitu. Jadi tadinya pengen banget yang itu gitu, tapi belum bisa diberikan kepastian sama landlordnya, akhirnya dicoret gitu kan. Kemudian ada satu lagi Mas Derek juga baik banget. Beliau itu udah selesai PhD ya, udah mau submit gitu ya, udah mau submit tesisnya, udah mau selesai. Kemudian rumahnya beliau itu yang ditawarkan gitu ya, itu sebenarnya lumayan enak, posisinya juga masih di city center lah gitu. Nah itu tuh sebenarnya satu kamar, terus ada kitchennya terpisah, ada flatnya, ada living roomnya terpisah gitu ya. Itu sebetulnya cocoknya mungkin buat family sih, tapi nggak apa, saya sih suka aja gitu ya, kan lumayan gede. Cuma dia di lantai 3 posisinya, jadi saya juga masih agak ragu sih gitu. Meskipun kamar saya di Bandung juga di lantai 3 gitu ya, tapi kayaknya saya agak mikir sih kalau di lantai 3 soalnya bolak-balik, apalagi pas ngangkut, saya mikirnya ngangkut barangnya nanti ke atas gitu ya, susah gitu. Nah itu sebenarnya udah itu menjadi calon kuat sebetulnya gitu ya gitu. Kemudian nah ini satu option lagi adalah kamar ini itu sebetulnya dia, nah ini tuh landlordnya itu orang Muslim yang memang juga banyak orang Indonesia yang memang nyewa ke dia gitu, makanya ada yang bantuin nyari itu karena satu landlordnya sama seperti itu. Nah si rumah ini sebenarnya share house gitu bentuknya, jadi ada beberapa kamar gitu ya. Awalnya saya pikir cuma 3 kamar, ternyata
surprisingly ternyata kemarin landlordnya kesini dan dia bilang ada kamar satu lagi di atas. Jadi sebenarnya di bawah itu 2, di lantai 2 itu 2, di atas tuh ada 1 kayak semacam lantai 3 ya, kayak yang sebenarnya sih mirip biasanya dipakai gudang tapi dipakai rumah pakai kamar juga. Jadi sebenarnya ada 5 kamar ternyata di rumah ini ya, ada 5 kamar, cuma memang lagi kosong, cuma ada 1 kamar yang diisi gitu, cuma ada 1 tenannya gitu. Halo Kang Asep, cuma ada 1 tenannya gitu. Jadi kemarin dikasih option ya, ada banyak pilihan kamar gitu ya, mau di bawah, ada di sini, sama yang atas malah kemarin nggak ditawarin sih gitu karena nggak dibilangin sama landlordnya gitu. Di bawah terus dapurnya di bawah, sama ada tempat makan gitu ya, living room gitulah. Living roomnya bukan sih, lebih ke dining room kali ya. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada ruang tamu, nggak ada ruang tengah atau ruang tamu lah gitu, karena di bawah langsung kamar 2 gitu. Terus kamar ini tuh ya lumayan sih, kamar ini cukup besar gitu. Cuma ragunya karena itu ya, karena share house gitu ya, awalnya pengen yang private gitu. Terus pertimbangan lain jadi mengerucut ke 2 option kan, yang ini yang share house, kemudian sama yang private yang tadi yang Mas Derek tawarin itu. Kebetulan Mas Dereknya mau selesai sekitar di Desember juga gitu. Jadi pas Mas Dereknya check out gitu ya, saya check in masuk gitu. Rencananya kayak gitu awalnya gitu. Terus pas saya pikir-pikir lagi kan, saya akan datang during the pandemic time gitu ya, saya akan moving lagi pandemi gini gitu. Terus saya lagi mikir kalau misalnya sebenarnya saya nyari juga option 1 bedroom lain gitu ya di Rightmove gitu, di online gitu kan, banyak juga sebenarnya tapi harganya emang lebih mahal. Cuma ya itu kan masih pada kosong ya, sebenarnya Mas Derek juga nanti sebenarnya kan kosong karena barangnya akan dipindahin semua ya gitu. Nah itu yang sebenarnya saya lagi pikirin waktu pas sebelum saya nyampe sini gitu ya. Pas saya datang itu kan berarti lagi pandemi, terus saya harus ini ya, harus isolasi kan. Saya harus isolasi, saya nggak bisa belanja. Saya nggak bisa belanja, saya biasanya paling belanja online sih gitu ya. Isolasi 10 hari saya nggak bisa beli apa-apa gitu. Itu banyak concernnya di situ sih gitu. Saya ngebayangin saya nanti datang ke rumah kosong misalnya gitu ya, ke flat kosong, di sana belum ada apa-apa, saya belum bisa masak, saya belum bisa, ya ada microwave sih, saya mungkin bisa masak nasi karena saya bawa sendiri buat masak nasi gitu dari Indonesia, itu yang bisa masuk microwave. Terus ya banyak hal lah gitu. Terus mungkin saya belum punya duvet gitu ya, kan lagi winter segala macam, harus belilah segala macam. Terus pas lihat kamar ini ya kayaknya ini udah ada gitu, udah cukup lengkap gitu ya. Halo Tenina, halo Jili gitu, di sini cukup lengkap. Terus karena udah ada yang tinggal di sini gitu ya, karena ini share house, jadi saya punya housemate tuh gitu kan. Nah memang, dan di sini housemate yang si landlord ini kan muslim, jadi dia cuma mau nyewain buat muslim juga gitu. Jadi yang tinggal di sini orang Malaysia kan gitu. Housemate saya orang Malaysia, kemarin saya pernah mention. Nah gitu, jadi pas saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya udah ada yang tinggal sini berarti kan rumahnya udah settle ya, udah siap. Jadi saya bisa masuk ke kamar gitu ya, kemudian saya bisa masak, maksudnya udah ada alat masak. Kemudian saya ya piring gelas gitu yang ini dipakai gitu, meskipun ini kemarin dibeliin lagi sama landlord tapi udah ada sebenarnya gitu. Jadi ya kayak kita masuk ke kos-kosan yang udah siap aja gitu ya, kos-kosan yang udah siap ditinggalin gitu. Jadi kemarin tuh pertimbangannya itu sih, jadi pengen nyari yang private, tapi saya kayaknya nggak siap kalau during the pandemic dan saya harus isolasi gitu untuk preparing segala macam. Kan biasanya kalau kita baru nyampe gitu ya, baru pindah itu kan pasti kita ya beli apalah gitu ya, segala macam yang diperlukan gitu. Nah akhirnya saya memutuskan ngambil yang ini gitu, tadi alasannya itu karena pas pandemi gini saya kayaknya butuh tempat yang udah settle. Kemudian ya alhamdulillah jadi ada teman juga kan, jadi kalau ada apa-apa perlu nanya apa segala macam ada yang bantuin gitu. Terus sebenarnya faktor yang lain adalah jadi yang kemarin saya bilang si rumah ini tepat ada di depan International Food Grocery gitu. Jadi Yaman, orang Yaman kayaknya yang punya. Di situ banyak halal food gitu ya.
gitu. Dan emang dari awal tuh pas saya tanya-tanya ke tempat-tempat rumah-rumah gitu ya, opsi-opsi rumah ke yang tinggal di sini, yang mahasiswa-mahasiswa yang di Sheffield ini, memang ini tuh menjadi patokan bahwa itu deket sama itu toko yang jual tempe, katanya situ jual tempe gitu. Saya belum pernah ke toko itu ya karena saya isolasi ya, meskipun di depan rumah saya belum bisa ke sana gitu. Jadi cuma lihat doang kemarin waktu pas lewat, pas baru datang gitu. Jadi ini memang menjadi titik yang penting gitu ya, waktu yang lihat rumah Mas Derek juga. Mas Derek bilang iya deket kok ke sini, ke toko halal ini, bisa beli daging halal segala macam, ayam halal di sini gitu. Kalau rumah Mas Derek sebenarnya agak nyebrang jalan gitu, tapi masih deket lah gitu. Nah itu jadinya ternyata saya akhirnya milih ini karena ini di depan lokasi persis di depan toko itu gitu, dan daerah sini juga deket, ada masjid juga daerah sini gitu ya gitu. Jadi ya udah semakin memperkuat keputusan saya untuk milih di sini kayak gitu. Gitu. Iya Jili, betul, saya kuliah lagi jadi mahasiswa lagi. Oke. Apalagi ya? Oh ya, paling ya sebenarnya sih di sini tuh si landlord saya itu kan, dia tuh punya banyak rumah di sini gitu ya. Dia tuh juragan kosan lah gitu, juragan kosan di sini gitu. Kelemahannya adalah sebenarnya ya beliau itu sudah cukup sepuh gitu, senior gitu. Jadi beliau orang Somalia gitu ya. Orang Somalia tapi memang udah jadi citizen sini, udah lama tinggal di sini gitu. Dan cukup kalau nggak salah usianya udah mau 100 tahun gitu katanya ya, kata teman-teman yang udah pernah tinggal di sini gitu. Tapi kelihatannya sih masih sangat sehat gitu ya, masih bisa masih fit lah gitu, cukup fit gitu, meskipun memang jalannya agak pelan gitu. Kemudian kalau ngobrol harus agak teriak-teriak gitu. Itu sebenarnya salah satu juga apa ya, cons-nya. Kalau tadi pro-nya saya jelasin, ini cons-nya adalah itu katanya landlordnya sebenarnya udah cukup sepuh, jadi kalau komunikasinya harus pakai strategi lah gitu, berkomunikasinya kayak gimana kayak gitu. Oke. Jadi kalau bicara lokasi sebenarnya ini enak banget ya. Di depannya itu ada halal international food itu dekat masjid. Terus kalau mau sebenarnya kampus saya itu bukan, tapi kampus saya itu kan tipikalnya kampus kota ya. University of Sheffield tuh kampus city, apa namanya, city kampus gitu ya. Jadi dia tuh punya gedung misah-misah. Itu jadi tapi gedung utamanya gitu ya, si apa, Diamond apa SU ya, saya juga belum terlalu apa sih. Si gedung utamanya itu deket banget kelihatan gitu, pas saya keluar rumah saya nengok tuh udah kelihatan sebenarnya deket banget gitu. Terus ke city center juga deket banget gitu. Udah azan gitu. Sedangkan kalau rumah kantor saya yang memang nanti saya akan stay di sana, saya akan base-nya di sana, itu agak jauh sih, agak nanjak, tapi 10 menit 20 menit lah cukup gitu. Oke, karena udah azan, kita akhir saja ya live kali ini. Silakan nanti kalau ada yang ditanyain lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas ya soal kota Mazi, soalnya ini udah azan. Nanti aku juga belum tahu, soalnya belum jalan-jalan ke Sheffield kan, baru nyampe. Oke. Ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih.